Bro Ahyar, ini lagi lagi di kebun serai. Ini kebun serainya Bang Munir. Kita panen hari ini hari kelima setelah kita panen. Ada 2 hektar di sini, totalnya ada 2 hektar, sekitar 12.000 rumpun katanya. Ikhwan Nudin Lubis, Pak Lurah, kabar. Ini ada proses panen daun serai di Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu. Daun serai ini ditanam di tumpang sarikan ke tanaman kelapa sawit. Ini kelapa sawitnya. Jadi ternyata di sela-sela tanaman kelapa sawit ini kelapa sawitnya, kita bisa juga mengambil manfaat lebih dari sela-sela tanaman yang ada. Alhamdulillah. Oke, pakai apa nih, pakai autan kang biar nggak kena gigit nyamuk dan pacet. Itu dia, kalau kita di kebun serai pasti kita sudah sedia minyak serai. Minyak serai itu anti nyamuk, jadi nyamuk itu nggak mau dekat sama kita kalau kitanya dibalur dengan, nggak perlu dibalur sih, sekedar di apa aja, sekedar dioles saja, ada aroma serai, nyamuk itu yakin nggak berani dekat. Jadi ini adalah lahan serai yang nama bibitnya Mahapenggiri. Ini kayaknya Mahapenggiri G1, tandanya dia batangnya tuh merah. Kemudian udah ada yang berbunga, tapi karena memang ini kurang dirawat, cuman sekali dipupuk katanya, kata Bang Munir. Ini ada yang subur tadi sebelah sana, ini di sini agak kurang subur, dan ini minyaknya agak lumayan bagus ini, agak banyak kan. Suyanto, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Toh kapan rencana ke Kampung Dalam, biar kawan-kawan di Labura juga bisa ikut lihat luasnya. 2 hektar ditanam di sela-sela kebun sawit. Terus aku mau kasih apa sama kawan-kawan ya, aku mau kasih hitung-hitungan. Satu rumpun itu bisa berapa kilo sih sebenarnya daun serai. Aku ambil satu contoh ya. Salam sehat kembali. Oke. Ini satu pohon serai, satu rumpun. Ini ada jadi seratusan batang. Ini kalau diambil mungkin bisa sekitar 2 kilo. Nah, kalau ini bisa 45 kilo ini satu rumpun. Bisa 45 kilo satu rumpun. Ya walaupun ada juga yang paling-paling 1 kilo gitu kan. Tapi kalau di sini ya rata-rata 2 kilo lah ini per rumpunnya. Nih, ini mungkin bisa sampai 4 kilo. Yang ini mungkin 1 kilo. Dan rata-rata 2 kilo ke 3 kilo. Ini mungkin bisa sampai 6 kilo bahkan. Sebesar ini pohonnya. Adi Irawan Nasution, selamat pagi Bang. Ini udah sampai Kampung Dalam lagi. Ada yang istimewa juga nih dari pohon serai. Ini ada bunga serai. Ini beberapa orang mungkin bisa manfaatkan untuk apa begitu. Tapi kayaknya kalau untuk hiasan fotografi ini keren juga nih. Nah,
Terus lahannya lebar. Ini totalnya ada 2 hektar. Ya, kalau kita lihat coba ya. Nah, tuh. Jadi mengambil manfaat lebih dari lahan yang sebenarnya sedang dibudidayakan kelapa sawit. Ternyata masih ada sumber ekonomi lain yang bisa digarap di sini. Rudi Prayetno, piye kabare, Bro? Gak melok rene mau ya. Mainkanlah lahanku. Siap Bang, santai Bang, nunggu giliran Bang. Jadi hari ini, pagi ini nggak ada rencana tadi pagi kontak-kontakan sama Bang Munir. Bang Munirnya itu dia sudah ada di sini. Bareng-bareng tadi, piginya juga nggak sama tapi ketemu di jalan. Nah, ini menginspirasi kita semua lah. Di saat kalau kita naik, kita lihat dari sini. Nah, di ujung sana itu ada lahan yang diplasmakan ke PT Pangkatan. Saya coba komunikasi kemarin sama beberapa orang. Ternyata bahkan pemilik lahan tidak diperkenankan menanam sesuatu di lahan yang sudah diplasmakan. Ini kan luar biasa bejatnya. Padahal ini lahan sertifikatnya masih atas nama pemilik XP3RSU. Ini yang pelan-pelan coba kita geser pemahaman masyarakat bahwa pengelolaan bolehlah ke PT Pangkatan, tapi kita masih boleh dong memanfaatkan lahan yang ada di sekitaran kelapa sawit itu gitu kan. Seperti ini misalnya. Nah, ini kan kalau dihitung katakanlah 2. Kalau 2 kilo ada Bang ya? Pasti ada kan? Pasti ada. Bahkan kalau di sana tadi ada sampai 5 kilo, 6 kilo, walaupun ada juga yang 1 kilo. Katakanlah rata-rata 2 sampai 3 kilo. Lah kalau ada 10.000 rumpun, nah sudah 20 ton. Nah, 20 ton itu sudah pasti jadi sumber ekonomi baru lah. Yang tidak mengganggu tanaman sawit yang ada. Nanti mungkin 3 tahun atau 4 tahun ketika sawit udah besar, oke, kita bisa mulai kurangi. Kita mulai kurangi yang di sekitar sawit, kita bongkar, dan itu tidak dibongkar begitu saja karena bibitnya juga bisa kita buat perluasan kebun serai yang lain. Apa cerita nih Bang Munir, kok sampai akal-akalan nanam serai ini? Coba. Iya. Kita dulu terinspirasi dari kawan-kawan bahwa serai wangi ini manfaatnya kan cukup banyak. Iya benar. Cukup banyak. Kemudian untuk masyarakat Labuhan Batu ini yang namanya tanaman serai ini kan belum ada sama sekali. Tapi kita coba dulu untuk bisa menumbuh kembangkan tanaman serai ini untuk bisa menambah pendapatan hasil masyarakat banyak di sini. Iya. Ya, itulah makanya kita tertarik kemarin, kita coba ini lebih kurang ada 10.000 batang kita tanam kemarin ini. Kita minta ini sebenarnya tanah masyarakat ini. Tapi kita berusaha kerjasama dengan beliau supaya ini tanahnya bisa kita tanami dan sama-sama kita rawat. Akhirnya inilah hasilnya. Mungkin barangkali sudah bisa produksi dari 10.000 pokok ini. Alhamdulillah 95% hasilnya alhamdulillah bagus. 95%. Terus gini, Bang Munir, mana tahu kan, ini kan kita menggugah pemilik lahan yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk mereplanting lahannya, berminat untuk nanam serai juga, bisa nggak dibantu? Mungkin bisa dapat bibit dibeli dari sini dengan harga yang agak berdamai, bisa nggak atau gimana? Saya pikir bisa, nggak ada masalah. Nah, kalau kita sifatnya bisa bantulah. Artinya kan begini, dulu kan ini kita beli dari sahabat kita juga yang ada di daerah Langkat. Kemudian hasilnya pun alhamdulillah minyaknya juga cukup bagus, bening. Kalau persoalan harga ini nggak usah jadi persoalan sama kita, asalkan mau masyarakat pengembang biakkan ini kita bantu dengan semaksimal mungkin. Saya pikir itu. Baik kawan-kawan, kita udah dengar semua bahwa selama ini bibit bahkan harus didatangkan dari luar. Nah, hari ini ke depan, akhirnya kawan-kawan yang punya niatan untuk mencoba membantu perekonomian warga di desa ini bisa numpang sari ke lahannya mereka. Kawan-kawan ini punya modal, beli bibitnya Pak Munir. Siap. Dibeli, harganya berdamai-damai lah sambil minum kopi. Yang penting. Jadi masyarakat di sini bisa kita kasih contoh gitu ya. Kita kasih contoh
kita kasih apa namanya ya, gambaran bahwa bertanam serai itu nilai ekonomisnya tinggi, dan hari ini sudah banyak kawan-kawan yang bersedia membantu. Kita tahu di Kampung Dalam ini ada 1050 hektar XP3RSU. XP3RSU ini tanah, ini rambung yang saya tunjuk nih, ini rambung yang ditanam tahun 75-76. XP3RSU proyek pengembangan perkebunan rakyat Sumatera Utara. Tapi yang hari ini banyak masyarakat kita ini nggak mampu mereplanting, karena replanting juga biayanya tidak sedikit. Nah, bagaimana ketika sebagian orang sudah menjual karetnya ini, menjual kayunya ini menjadi apa namanya itu, palet begitu, sudah dijual 10 juta per hektar, lahannya kan nggak bisa dikelola. Nah, kawan-kawan di Rantau atau dimanapun yang lihat live video ini, coba kita bisa ngobrol, kita nanti ngobrol dengan Bang Munir, pembibitan Bang Munir yang sufle, lahan aku yang carikan pinjaman, kawan-kawan pula bayar lah ininya, bayar bibitnya, nanti aku carikan tenaga-tenaga kerja di sini yang bisa upah tanamnya, upah bersihkan lahannya, biar masyarakat di sini terbantu dapat lapangan pekerjaan baru, kemudian juga dapat lapangan usaha baru. Nih Suyanto, Ahmad Jais, wih, Bang Jais nonton juga rupanya. Nggak ikut, ketinggalan kereta loh. Jadi itu pagi ini pagi yang sangat cerah, nggak terlalu panas, suasananya juga sangat bersahabat. Ada 3 orang kawan kita di sini yang ngarit hari ini. Ngaritnya juga manual, semalam sih sudah kita belikan sebenarnya ininya, alat panennya, tapi mereka lebih memilih menggunakan alat-alat tradisional. Itu bagus juga lah, kita kembali ke alam, naturalisasi, nggak terlalu modern-modern amat, tapi tetap efektivitas terjamin. Dan kayaknya kawan-kawan perlu juga pertimbangkan prospek bisnis ini. Kenapa? Ini katakanlah agak telat, mungkin di atas 1 tahun baru dipanen, walaupun sebenarnya 6 bulan pertama setelah ditanam, apalagi dipupuk, begitu kan Bang kan? Ya. Apalagi dipupuk itu sudah bisa dipanen. Kemudian paling 2 bulan ke depan dia sudah dipanen lagi. Jadi kalau 2 hektar dengan 10.000 rumpun, ini sudah fakta di sini ya, kita sudah hampir 1 ton di sini. Mungkin udah 800 hampir 1 ton Bang ini Bang. Iya. Paling baru 1 rantai setengah. Paling baru 1 rantai setengah. Bayangin, kalau 10 hektar ini berapa bulan mau habis ini? Iya, belum sampai dia di ujung sana, udah panen lagi belakang sini. Iya. Padahal kita masih punya stok 5 hektar lagi di sana. Ujung-ujungnya adalah kita harus menambah alat pengolahannya. Dan kita minta kawan-kawan semua yang nonton live video ini menjadi bagian yang memasyarakatkan minyak serai sebagai bagian dari sediaan kebutuhan rumah tangga kita. Karena kita udah tahu dia bisa buat anti nyamuk, dia bisa buat obat kulit, dia bisa buat kusuk-kusuk pegel-pegel linu-linu, dia bisa buat obat sakit gigi. Jadi digigit serangga, macam-macam, dan itu semua testimoni yang sudah bisa divalidasi keabsahannya, kebenarannya. Fakta dari orang-orang sudah ngalamin. Itu tak kira yang kawan-kawan yang mau informasi lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut terkait bagaimana budidaya tanaman serai wangi ini di Kampung Dalam itu masih terhampar sangat luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tumpang sari. Ya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.